Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu masih membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 261. Dibuka buku LKS-nya halaman 29. Sekali lagi, hari ini kita lanjutkan mempelajari buku LKS halaman 29 berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 261. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas arti dari surat Al-Baqarah ayat 261. Hari ini kita lanjutkan dengan penjelasan ayat, ya, penjelasan ayat. Ada halaman 29, pertama tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu artinya sebab turunnya ayat Al-Quran. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Asbab, sebab-sebab, an-nuzul, turunnya. Di sini yang akan kita pelajari sebab turun dari surat Al-Baqarah ayat 261. Sebabnya apa? Allah menurunkan surat tersebut. Sebabnya ada di halaman 29, yaitu berkaitan dengan kedermawanan sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Jadi surat ini turun berkaitan dengan kedermawanan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah. Kedermawanan mereka. Apa bentuk kedermawanan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan pada saat itu terjadi perang Tabuk, ya. Perang Tabuk, beliau ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika akan terjadi peperangan, dibutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk biaya perang, alat-alat, persiapan makanan dan sebagainya, butuh biaya besar pada saat persiapan perang Tabuk. Nah, ternyata Utsman membantu biaya perang tersebut, perang Tabuk tersebut. Bentuk bantuannya, Utsman bin Affan menginfakkan 300 ekor unta. Infak 300 ekor unta, bukan 3, bukan 30, tapi 300 ekor unta. Bayangkan, unta satu saja sudah mahal dan besar. Ini 300 unta, semua disedekahkan oleh Utsman bin Affan untuk membantu membiayai peperangan bersama Rasulullah SAW. 300 dia beri untuk perjuangan Islam. Utsman berikan itu. Kemudian tidak cukup hanya 300 ekor unta. Utsman bin Affan juga mengeluarkan dana berupa uang, yaitu sebesar 1000 dinar emas. Jadi hebat. Satu kali sedekah atau infak saat itu, pada saat perang Tabuk, sekali sedekah, Utsman bin Affan bantu untuk berperang. Pertama 300 ekor unta dan uang 1000 dinar emas. Kalau dirupiahkan, lihat halaman 29 paling bawah. Kalau dirupiahkan, ternyata 300 ekor unta dan 1000 dinar emas itu kalau dirupiahkan ternyata sama dengan
11 miliar 125 juta rupiah. 11 miliar lebih. Utsman bin Affan sekali sedekah 11 miliar lebih, yaitu 11 miliar 125 juta. Subhanallah. Makanya turun ayat ini. Turun surat Al-Baqarah ayat 261. Karena peristiwa sedekahnya Umar, infaknya Umar, sekali keluar sedekah, sekali saat itu 11 miliar 125 juta. Mudah-mudahan zaman sekarang juga semoga ada banyak kaum muslimin yang mampu, yang bisa mengikuti jejak sahabat Rasul Utsman bin Affan yang mengeluarkan infaknya begitu besar untuk kepentingan umat Islam. 11 miliar 125 juta sekali keluar. Nah, peristiwa itu akhirnya Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian kita lihat halaman 30. Halaman 30. Tadi ada dua sahabat Rasul yang menginfakkan hartanya pada saat persiapan perang Tabuk. Yang pertama Utsman bin Affan dengan besaran tadi. Yang kedua yang juga menginfakkan hartanya pada saat perang Tabuk, yaitu sahabat Rasul yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini juga menginfakkan hartanya, yaitu 4.000 dinar. Kemudian beliau itu Abdurrahman bin Auf 4.000 dinar beliau keluarkan untuk membantu pasukan kaum muslimin menghadapi pasukan Romawi. Jadi singkatnya bahwa surat Al-Baqarah ayat 261 asbabun nuzulnya atau sebab turunnya yaitu berkaitan dengan dua sahabat Rasul, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf yang menginfakkan hartanya untuk perjuangan kaum muslimin ketika itu. Kalau sekarang infak bisa ke masjid, ke musola, ke anak yatim, ke orang-orang yang tidak mampu, ya. Serta bentuk bantuan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Ya. Makanya ketika Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf mengeluarkan infak begitu besar, Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 261 yang menyebutkan Allah akan membalas dengan balasan berlipat ganda. Ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah menjanjikan akan memberikan balasan kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Paragraf kedua halaman 30. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Allah membuat perumpamaan. Perumpamaan apa? Makanya kan ayatnya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah berikan gambaran
mengumpamakan seperti orang yang menanam benih, kemudian hasilnya berlipat ganda. Diumpamakan seperti menanam satu biji, kemudian dari satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh menjadi 7 bulir. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari 7 bulir ini masing-masing dari 7 dari satu-satu ini masing-masing 100 biji lagi. Jadi dari satu nanam satu tumbuh menjadi 7. Dari 7 ini masing-masing dari 7 100 tumbuh lagi 100 lagi 100 lagi. Jadi berlipat ganda. Ya, diumpamakan kalau dikalikan menjadi 700. 7 di sini bukan berarti cukup 700, tapi maksudnya lebih berlipat-lipat lagi. Nah, itu kalau kita bersedekah, berinfak di jalan Allah, membantu beramal sedekah di masjid, musola, membantu orang miskin, anak yatim, membantu orang-orang yang tidak mampu, seperti menanam satu benih tumbuh menjadi 7 bulir, kemudian dari 7 bulir menjadi 7 tangkai lagi, masing-masing 100 dari 7 itu, jadi 700 kali, bahkan berlipat-lipat kali. Makanya ayatnya wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ya, itu surat Al-Baqarah ayat 261. Sekedar mengulang, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah. Kamatsali habbatin, seperti orang yang menanam satu biji, abbatat sab'a sanabil, tumbuh menjadi 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari 7 bulir itu tumbuh lagi menjadi 700 biji. Tidak cukup itu, wallahu, dan Allah, yudha'ifu, melipat gandakan apa? Pahalanya, lima yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Saya ulangi, wallahu, dan Allah, yudha'ifu, melipat gandakan apa? Pahalanya, lima yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Lima yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Allahu, dan Allah, wasi'un, maha luas apa karunia-Nya, alimun, lagi maha mengetahui. Saya ulangi, Allahu, dan Allah, wasi'un, maha luas, alimun, lagi maha mengetahui. Ya, itu surat Al-Baqarah ayat 261. Sekarang kalian lihat buku LKS-nya halaman 31. Ini tugas dikerjakan di buku LKS-nya, kerjakan di rumah ya. Yang ada di rumah dikerjakan. Halaman 31 tugasnya yaitu menerjemahkan ayat. Tulislah arti potongan-potongan ayat berikut. Fa'ammal insanu, tulis artinya di sebelahnya. Apa arti fa'ammal insanu? Kemudian idza mabtalahu rabbuhu, tulis artinya di sebelahnya. Apa arti idza mabtalahu rabbuhu? Kemudian fa'akramahu wa na'amahu, tulis artinya di sebelahnya. Ya, apa arti fa'akramahu wa na'amahu? Itu ada tulis, kalau ada sama dengan, tulis di sebelahnya. Ya, sampai selesai. Itu sampai halaman 32. Jadi kerjakan ya, kalian di rumah, halaman 31, mengartikan atau menerjemahkan potongan ayat. Caranya sudah saya jelaskan. Pak amal insanu, tulis artinya apa di sebelahnya, ada tuh di garis hitam, tulis di situ ya. Sampai selesai, sampai halaman 32, sampai wallahu wasi'un alim.
Ya, cukup sekian. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar, semangat terus. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.